Shalom saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih bisa berkumpul, beribadah secara online. Selamat beribadah, selamat berhari Minggu bagi Anda yang ada di rumah. Kita percaya biarpun kita tidak berada di dalam satu tempat, di dalam satu ruangan, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Mari kita sebelum memuji Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita persiapkan hati kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Oh, syekera namara dede. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih ya Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu ya Tuhan. Datanglah kerajaanmu ya Tuhan di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk apa yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak bisa berhenti untuk mengucap syukur Tuhan untuk nafas hidup yang telah Kau berikan kepada kami. Sehingga kami masih ada sampai pada hari ini. Semua hanya karena kemurahan dan anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, tidak ada apa yang bisa kami berikan Tuhan selain ucapan syukur kami, pujian dan penyembahan kami Tuhan. Tuhan, kiranya pujian penyembahan kami ini ya Bapa seperti dupa yang harum, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau terima ya Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau persatukan kami di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Agar kami bisa ya Bapa menembus segala apapun perkara, kami percaya Tuhan, roh kami bersatu di dalam Engkau Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu saat ini Tuhan Yesus. Tidak juga kami lupa berdoa Tuhan, untuk negara kami ini Malaysia Tuhan. Kiranya ya Bapa, Engkau berikan ya Bapa kedamaian, Engkau berikan kemakmuran kepada negara kami ini. Segala pandemi yang terjadi pada saat ini Tuhan, biarlah roh Kudus-Mu yang berkuasa, kemuliaan Tuhan dinyatakan Tuhan, agar pandemi ini cepat berlalu ya Bapa. Berikan kepada setiap kami kekuatan Tuhan untuk menghadapi segala perkara yang terjadi di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, ada yang terpisah daripada keluarga yang bekerja jauh Tuhan di seberang sana Tuhan. Kiranya roh Kudus-Mu ya Bapa yang melindungi, yang memberkati dan memperhatikan mereka Tuhan, yang menjagai mereka Tuhan. Engkaulah Allah yang akan menyediakan segala kebutuhan mereka ya Bapa. Segala sakit penyakit Tuhan yang diderita oleh saudara-saudari kami Tuhan, Engkau Allah yang akan menyembuhkan, memberikan ya Bapa kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dengan kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, yang berduka cita, yang bersusah hati Tuhan, Engkaulah Allah yang akan memberikan penghiburan. Engkaulah Allah yang akan memberikan mereka ya Bapa sukacita yang baru, memberikan mereka pengharapan yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Apalagi pada saat ini Tuhan, kemungkinan untuk pelayanan misi ada sedikit terhambat Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, roh Kudus-Mu akan menjagai Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu yang telah Engkau ya Bapa percayakan kepada para pelayanan, para hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati kehidupan mereka Tuhan. Engkau berkati pelayan-pelayan-Mu, Engkau berkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Dari segala kebutuhan di dalam keluarga mereka, kesehatan mereka juga Tuhan. Kehidupan mereka Tuhan. Engkaulah Allah yang akan turut campur tangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada satu apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan di luar kehendak-Mu. Engkau Allah yang memelihara kami, Engkaulah Jehovah Jireh yang akan menyediakan segala keperluan kami. Engkaulah Allah yang akan memberikan kami pemulihan di dalam keluarga kami. Segala kerinduan kami Tuhan untuk keluarga kami yang belum diselamatkan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Karena kami percaya, satu orang percaya di dalam keluarga kami Tuhan, seisi keluarga akan diselamatkan ya Bapa. Biarlah ya Bapa pada akhir zaman ini Tuhan, gereja-gereja-Mu akan bangkit Tuhan untuk berseru di dalam nama Tuhan, dan semakin banyak jiwa akan diselamatkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Haleluya. Mari kita berikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Hatiku bersyukur padamu ya Tuhan, semua kasih setiamu kepada
hatiku bersyukur padamu ya Tuhan. Semua kasih setiamu kepada kami kan ku ingat selalu. Ku puji namamu dengan senang hatiku. Engkau yang maha kudus, ku serahkan hidupku padamu. Yesuslah jalan dan kebenaran, Yesuslah jalan dan kehidupan, Yesuslah juru selamat bagi setiap manusia di dalam dunia ini. Ku puji namamu, ku puji agungkan namamu Tuhan. Ku ingat selalu kasih setiamu, kebangkitanmu Yesus dari kematian menyelamatkan kami. Yesuslah jalan dan kebenaran, Yesuslah jalan dan kehidupan, Yesuslah juru selamat bagi setiap manusia di dalam dunia ini. Ku puji agungkan namamu Tuhan, ku ingat selalu kasih setiamu, kebangkitanmu Yesus dari kematian menyelamatkan kami. Sekali lagi, Yesuslah jalan dan kebenaran, Yesuslah jalan dan kehidupan, Yesuslah juru selamat bagi setiap manusia di dalam dunia ini. Ku puji agungkan namamu Tuhan, ku ingat selalu kasih setiamu, kebangkitanmu Yesus dari kematian menyelamatkan kami. Kebangkitanmu Yesus dari kematian menyelamatkan kami. Kebangkitanmu Yesus dari kematian menyelamatkan kami. Haleluya, berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kebangkitan-Mu lah ya Tuhan yang menyelamatkan kami. Bukti bahwa Engkau Allah yang hidup di dalam kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan masuk di dalam penyembahan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Penuhi kami ya Bapa. Bangkitkan roh kami Tuhan. Agar iman kami ya Bapa tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun Tuhan. Kami rindu Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikian jiwa kami. Demikianlah jiwaku haus akan rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku.
lagi. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, pulihkan setiap kami Tuhan. Pulihkanku, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kepenuhan yang Kau berikan kepada kami saat ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Untuk apa yang telah Kau berikan kepada kami untuk menebus hidup kami ini Tuhan. Jikalau Engkau tidak datang Tuhan, siapalah kami ini ya Bapa? Tidak mungkin kami bisa Tuhan mengenal Engkau sebelum Engkau sendiri datang Tuhan mencari kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Katakan Engkaulah nafasku. Engkaulah nafasku. Yes, Lord. Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu.
kasih untuk segala kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar Tuhan, yang tidak mampu untuk kami balaskan ya Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk menerima perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah daging-Mu itu ya Bapa bersatu dengan daging kami Tuhan. Tubuh-Mu bersatu di dalam tubuh kami Tuhan. Dan darah-Mu bersatu di dalam darah kami Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa. Kami mau mengucap syukur untuk kasih-Mu ya Bapa yang tiada duanya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima perjamuan kudus ini. Haleluya, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom semua, kita bersyukur pada Tuhan dapat berkumpul bersama-sama di mana kita berada. Tuhan Yesus sentiasai bersama-sama kita pada hari ini. Hari ini adalah hari Tuhan dijadikan untuk kita berkumpul bersama saudara seiman walaupun kita tidak bertemu dalam fizikal, tapi di mana kita berada Tuhan selalu menyertai kita semua dan kita ingin menyiapkan hati kita untuk mengambil jamuan kudus bersama Yesus pada hari ini. Dan kita bersyukur akan kesempatan yang kita miliki, yang kita dapat berkumpul pada hari ini. Syukur pada Tuhan dan saya pada hari ini untuk mengambil jamuan kudus kita bersama-sama. Saya percaya kita yang di rumah sudah pun bersiapkan hati kita. Saya ingin membaca firman Tuhan daripada 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. Firman Tuhan berbunyi begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk membaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya. Dan pada hari ini kita ingin melihat firman Tuhan berkata ingin mendorong kita buat hari ini, di mana Tuhan yang telah berfirman untuk menyatakan dirinya dan jalan-jalannya telah menjanjikan juru selamat, suatu janji yang telah digenapi melalui Yesus Kristus. Apabila kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus melalui pertobatan dan iman bagi keselamatan, kita juga tunduk kepada ketuanan firman-Nya. Kita menunjuk kepercayaan pada Tuhan firman yang diberikan kepada kita. 3 perkara penting yang saya ingin mendorong kita buat hari ini ialah di mana kita boleh mempercayai kebenaran firman Tuhan kerana ianya datang dari Tuhan. Yang kedua, ia Tuhan tidak berubah. Itu sebabnya firman-Nya juga tidak berubah. Oleh sebab ianya datang dari Tuhan, dia Allah benar dan semua yang dikatakan Tuhan Allah benar. Yang kedua, kita boleh mempercayai firman yang berkesan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Ianya bukan hanya boleh dipercayai tetapi berguna. Apa mengajar kita apa yang benar, apa yang tidak benar. Bagaimana kita boleh menjadi benar dan tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Yang ketiga, kita boleh mempercayai firman untuk menyiapkan kita bagi pelayanan. Haleluya. Dan ia juga berguna, bermanfaat, membawa maksud agar kita menjadi cukup, kita menjadi sempurna dan lengkap bagi melayani. Pada hari ini saya ingin mendorong kita, Tuhan mau menegur kita agar kita tetap percaya kepada Dia dan yakin pada Tuhan. Kalau kita ingat 2-3 minggu yang lepas saya pernah membawa firman Tuhan, percayakah kita bahwa kepercayaan adalah penting dalam suatu perhubungan. Dan saya ingin mendorong kita pada hari ini agar kita percaya dan menetapkan kepercayaan kita pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kematian-Mu di kayu salib untuk memberikan satu pengharapan yang baru, kepercayaan yang baru pada kebenaran firman-Mu. Kau datang bukan hanya mati di kayu salib untuk dosa-dosa kami, tetapi juga memberi hidup yang baru,
Dan kami sungguh bersyukur atas segala kemurahan-Mu, kasih setia-Mu yang baru setiap pagi. Dan Tuhan, kami bersyukur melalui kematian-Mu, kami memiliki kepercayaan yang kekal, kepercayaan yang tidak dapat diubah, kepercayaan yang tetap pada Dia yang tidak berubah. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa pada hari ini Tuhan, agar darah-Mu yang telah menyucikan, menguduskan juga akan menyembuhkan kami. Roti yang kami akan, ya tubuh-Mu yang telah dimeteraikan Tuhan, kami bersyukur Tuhan sebab hari ini adalah hari yang baru untuk kita yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati roti dan cawan ini pada hari ini demi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari kita makan roti dan minum cawan sebagai suatu keluarga di hadapan Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur dapat berkumpul walaupun saya tidak dapat melihat kita, tapi saya percaya kita masih menonton rancangan online ini supaya kita dapat dibangunkan, dikuatkan. Dan pada hari ini ada pengumuman yang penting. Kita bersyukur dapat berkumpul bersatu keluarga. Ya, saya terima kasih. Dan yang kedua, kita ingin melihat perkara yang penting, ya, walaupun tidak COVID masih ada, tapi kita juga mau berdoa agar Tuhan menguatkan hati kita, agar kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu setia. Dia akan memelihara kita, menjaga kita agar segala kejahatan, segala penyakit tidak akan menimpa pada anak-anak yang percaya kepada Dia. Haleluya. Yang ketiga, ingin mendorong kepada kelompok-kelompok sel. Pembimbing kelompok sel, terus jangan berlupa menghubungi anak-anak buahmu, berkomunikasi dengan mereka, saling berkumpul melalui Zoom jika kamu ada, dan juga mendorong sesama supaya kita terus dikuat dan dibangunkan dan diteguhkan dalam Yesus, ya. Dan kebaktian online kita akan diteruskan sehingga bulan 3 ini. Kalau Tuhan membenarkan dan buka berjalan, kita akan memulakan kebaktian fizikal pada bulan depan. Dan akhir sekali tentang pemberian kita, ada beberapa cara yang kita boleh berikan yang kita nampak dalam dipaparkan di TV kita. Kita boleh memberi melalui online banking, ya. Kita boleh juga memberi melalui persembahan dan persepuluhan kita. Dia boleh datang ke gereja untuk kita berikan ditabung di office, ya. Dan jangan lupa walaupun kita yang masih bekerja, kita mampu memberi kepada Tuhan. Kalau memberian kepada Tuhan atau berkat yang luar biasa. Haleluya. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, kita akan menjemput sister email untuk memberikan satu kesaksian tentang pekerjaan Tuhan yang Tuhan bekerja. Saya percaya kita berdoa, ingin mendengar kabar-kabar pekerjaan Tuhan di sana. Dia akan memberikan berita yang baik, apa yang Tuhan sedang melakukan pekerjaannya, dan juga kesaksian yang dia akan berikan kepada kita. Mari kita tepuk tangan dan berikan kepada Sister Yime. Mari Sister Yime, haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat petang dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan saya percaya juga kita sangat bersyukur karena kita dapat bersama melalui online ini, dan saya akan juga berkongsikan sedikit tentang sejarah permulaan di Kangkar Pulai. Dan satu dasar yang saya ambil dalam ayat Matius pasal 28 hingga Matius pasal 28 ayat 18 hingga 20. Saya akan membaca ayat ini dan saya akan seterus dengan kita punya video, ada beberapa video yang saya sediakan. Matius 28 ayat 18 hingga 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini adalah salah satu moto gereja, yaitu pertama, Yesus adalah contoh kita. Dan yang kedua adalah firman Tuhan adalah dasar dalam kehidupan kita, dan juga yang ketiga, Roh Kudus adalah pembimbing kita. Itu adalah satu gereja kita FGC, satulah moto. Nah, saya akan menjelaskan tentang pelayanan misi gereja yang ada di Kangkapulai. Nah, pada mulanya pelayanan ini bermula daripada Kangkapulai beribadah di FGC JJ, yaitu Johor Jaya, tiap minggu. Ya, mula-mula dibawa oleh saudari kita yaitu Elis, dan kemudian berterusan saudara Borni, ya, bukan Borneo, Borni. Dan dia juga menggunakan pelayanannya selalu membawa muda-mudi menggunakan motorcycle bergiliran untuk membawa muda-mudi ke beribadah di FGC JJ. Sehinggalah kita melihat yang membuka komsel di Kangkapulai, dan sudah setahun lebih kita lihat ada potensi yang ada di Kangkapulai, dan juga kita membuka pelayanan muda-mudi dan kebaktian di Kangkapulai. Kita juga lihat ramai anak-anak Tuhan, yaitu muda-mudi di Kangkapulai. Juga pada tahun 2015, bulan 3 ayat 15, 2015 March, date-nya 15. Itu dikenali atau ketuai oleh Sis Ivy yang telah berkomitmen atas muda-mudi juga penolongnya, yaitu Brother Brony. Nah, kita juga melihat ramai orang Kristen yang ada di sana, di Kangkapulai. Dan juga selepas itu kami berdoa setahun dan merencanakan kami pergi ke Kangkapulai untuk melihat tempat kebaktian untuk bersewa, tetapi Tuhan membuka jalan untuk kita. Amin. Sehingga ada juga gereja di sana, tapi kita juga melihat yang lebih dekat, yaitu gereja bahasa Tamil yang ada di sana, yang boleh kita guna untuk mereka yang boleh beribadah setelah semua yang diatur, dan gereja pun sudah buat budget untuk pelayanan misi membuka gereja atas sokongan dan jawaban dari Tuhan. Nah, di sini saya akan kasih melihatkan tempat pelayanan misi gereja Kangkapulai. Ya, yang di bawah itu ada yang di bawah ada kedai runcit. Ya, pintunya saya sudah ada buat satu bulat-bulat. Yang kita beribadah ada di atas, seperti pintu ini. Nah, di sini adalah ruang ibadah yang di Kangkapulai, boleh muat dalam 50-60 ke atas. Nah, di sini adalah rumah pangsa, rumah flat yang tempat jemaat yang tinggal di sana. Dan juga melihat di sini adalah biasanya mereka akan bersama, dan ada juga kesempatan untuk melawat mereka punya tempat. Oke, dan selepas itu kami juga melihat keperluan mereka juga dalam segi kekurangan, bahkan juga kami juga memperhatikan mereka, juga menghantar Y-Box keperluan dapur semasa PKP mulai dari Mac 2020.
Selepas itu bulan September tahun 2020, 16 kita juga bertemukan jemputan makan bersama jemaat yang ada di Kangkapulai. Oktober 2, 2020 kami juga memulakan ibadah di Kangkapulai pada hari Jumaat jam 8. Nah, secara waktu Tuhan dan pihak gereja juga memberi kepercayaan kepada saya sebagai full time untuk melayani di Kangkapulai. Nah, dalam 2 bulan ini kami juga telah melawat rumah ke rumah dan berdoa dan juga mendorong kepada jemaat supaya terus kuat mengimani kepada Yesus Kristus. Saya ada satu buat itu video, mari kita bersama-sama melihat video ini. Itulah salah satu pelayanan kami. Chains are broken, eyes are open. You're my freedom now.
Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bersyukur dapat berkumpul. Saya amat bersuka cita kerana apa yang Tuhan telah melakukan pekerjaan yang luar biasa di Kangkapulai. Jangan lupa terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di sana. Berdoa agar mereka yang melayan akan lebih melayani Tuhan dan melakukan kehendak Dia, akan terus melayani dengan kuasa Tuhan dinyatakan. Apabila kita mengambil langkah iman untuk percaya kepada Dia, Dia pasti akan melakukan pekerjaannya. Dan jangan lupa kita juga perlu bantuan doa kita, agar bila masa kita berdoa, jangan lupa berdoa untuk Kangkapulai. Dan pada hari ini saya ingin membawa firman Tuhan untuk mendorong kita satu perkara yang penting. Tajuk saya pada hari inilah utamakan perkara yang utama, ya. Utamakan perkara yang utama. Terdapat firman Tuhan dalam buku Yohanes pasal 4 ayat 34. Saya akan bacakan firman Tuhan, berbunyi begini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya ulangi. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutuskan aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam hidup seharian kita perlu makan. Ada orang hidup untuk makan, ada orang makan untuk hidup. Saya tidak tahu di antara mana kita berada, tapi saya ingin kita melihat firman Tuhan pada hari ini, yaitu makanan itu penting. Kita perlu makan, saya perlu makan, tapi sekarang saya sudah tidak kira, sudah tidak pedulikan makan atau tidak, sama saja, ya. Tapi sebab apa? Saya telah menemukan apa yang lebih utama sebagai seorang hamba Tuhan. Haleluya. Dan kita tahu dalam hidup, iaitu makanan bertujuan untuk menyegarkan dan memulihkan tubuh kita. Apabila tubuh kita tidak mendapat khasiat yang baik, ia akan mulai menjadi lemah, ia akan tidak dapat berfungsi dengan berkesan dan menjadi sakit, ya. Dan tetapi apabila kita memakan sarapan yang baik dan berkhasiat, ia akan membekalkan tubuh kita dengan 3 perkara yang penting, iaitu ia akan memberikan kita tenaga yang luar biasa, akan memberikan kita kekuatan yang luar biasa, ia akan juga memberikan kecergasan dalam kehidupan kita supaya kita tidak lagi hidup lemah dan lesu, ya. Tetapi itu yang penting, itu untuk makanan fizikal kita, makanan jasmani kita. Tapi bagaimana dengan makanan rohani kita? Dalam firman telah kita bacakan, makanan untuk roh kita sebenarnya ialah kehendak Tuhan. Mengapa ini penting? Menaati dan melakukan kehendak Tuhan, ini yang akan membekalkan dorongan dalam kehidupan rohani kita. Ini sangat penting. Dan kita telah melihat firman Tuhan, Yesus berkata bahawa makananku ialah melakukan kehendak Tuhan. You see, kita diciptakan untuk suatu tujuan. Dan tujuan itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Bila kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengakui ketuhanannya dalam kehidupan kita. Terdapat banyak lagi kepada kehidupan. Dalam kehidupan kita, adakah itu penting? Penting. Makan penting, minum penting, kerja penting, melayan penting. Tetapi adakah itu sahaja kepada kehidupan? Kita ada tujuan melebihi tugasan harian kita, umat-umat yang dikasihi Tuhan. Yang pertama saya ingin bertanya persoalan ini. Apakah yang memberi kepuasan dalam kehidupanmu? Adakah perkawinan? Adakah memulakan keluarga yang baru? Memupuk perhubungan antara sesama rakan sekerja? Adakah pekerjaan yang memberikan kepuasan dalam kehidupanmu? Atau membina rumah yang baru? Ataupun bila kita sudah pencen, baru kita rasa puas hati? Atau makanan yang memberikan kepuasan kehidupan kita? Atau bila kita dapat gaji pada ujung bulan, kita berasa puas hati? Atau bila kita pergi bercuti, kita rasa puas hati, saya sudah melawat negara Jepun. Ataupun bila kita memancing, kita dapat ikan yang besar, kita berpuas hati.
Ataupun kita suka menggosip atau melayani dalam kerajaan Tuhan. Adakah semua ini memberikan kepuasan hati? Tapi maksud Yesus berlainan. Dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dalam Mazmur 40 ayat yang ke-9 berkata, Daud berkata, aku suka melakukan kehendak-Mu. Ya Allahku, Taurat-Mu ada di dadaku. Dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 5 hingga 7 berkata, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau hendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Daud bernubuat tentang kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Semasa Yesus dalam dunia ini, Dia begitu juga makan bersama kawan-kawan Dia, minum bersama kawan-kawan Dia, tapi kesukaan Dia ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus Dia. Ada sebuah cerita yang berkata, seorang bernama John, kawan dia seorang ibu bernama Maryam berkata, Maryam, kenapa John, kenapa kau selalu senang hati, kau senyum saja? Bila mana kau pekerjaanmu hanya mengutip sampah tiap-tiap hari di setiap rumah. Dan John berkata, kerja aku mengutip sampah itu kerja untuk membayar bil api, air dan rumah saya. Keinginanku ialah memberitakan firman Tuhan yang dapat mengubah kehidupan manusia. Haleluya. Itu kehendak Yesus. Walaupun semuanya dia melakukan bersama-sama seperti manusia biasa, tapi kesukaan dia melakukan kehendak Bapa yang menghantar dia ke dalam dunia ini. Apakah kesukaan utama kamu dalam kehidupanmu sebagai seorang Kristian? Kunci kepada sukacita adalah melakukan kehendak Bapa. Dalam gereja ada bermacam-macam orang. Ada yang susah hati, ada yang sakit hati, ada yang hilang hati, ada yang hati kena dibawa orang, ada yang kecewa. Mengapa? Kerap kali kerana mereka tidak melakukan kehendak Bapa sebenarnya. Apabila kita sudah tidak lagi melakukan kehendak Bapa, kita akan mula hilang tujuan untuk hidup. Dan kita akan mula melakukan apa yang tidak membawa faedah kepada diri kita dan tidak membawa kemuliaan kepada Tuhan. Kita akan mulai merasa perselisihan, pertengkaran dalam gereja, dalam keluarga. Tidak ada damai sejahtera dalam rumah kita. Apabila firman Tuhan berkata dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2, kalau kita dengar baik-baik dan melakukannya, berkat akan memenuhi kita dan akan mengikuti kita. Mengapa kadang-kadang saya melihat dalam kalangan umat-umat ada yang susah hati, ada kekurangan, serba kekurangan, ada perasaan hampa, ada perasaan kecewa dan bermacam-macam hal kerana mereka tidak mendengar apa yang disuruh Tuhan dan melakukannya. Hidup dalam kehendak Tuhan lebih kepada bersandar dalam kedaulatannya daripada bergelut dalam persamarannya. Dalam ayat yang telah kita baca tadi dalam buku Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34 berkata, dalam ayat ini apakah maksudnya? Dalam ayat ini maksudnya ialah untuk memberitakan berita baik itu. Murid-muridnya sibuk ke bandar cari makanan untuk perut mereka. Tapi Yesus tahu makanan utama untuk melakukan kehendak Bapa. Dan dia memberitakan Injil baik ini kepada perempuan sundal ini. Dia tidak melihat perempuan sundal ini sebagai seorang yang berdosa, tapi dia melihat perempuan ini sebagai seorang yang perlu melihat, perlu merasa kasih setia Tuhan dalam kehidupannya. Apakah perkara yang utama dalam kehidupan kita sekarang?
Yesus mengambil kesempatan untuk menginjil. Berdoa supaya lebih ramai jiwa-jiwa dapat diberitakan. Di Kangkapulai, di sebelah jiran kita, di pasar yang kita pergi tiap-tiap hari, di kedai yang kita pergi membeli barang-barang harian. Di sana terdapat banyak jiwa-jiwa yang perlu mendengar berita baik pada masa sebegini. Memberi kepada kerajaan Tuhan, kepada penginjilan. Atau pergi daripada keadaan keselesaan untuk mencari jiwa-jiwa. Dapatkah kita melihat jiwa-jiwa yang hilang di sekeliling kita? Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bila kita mengutamakan kerajaan Tuhan, bila kita mengutamakan isi hati Bapa, bila kita mengutamakan pekerjaan Tuhan, Tuhan berjanji semua yang kita perlukan akan dicukupi dalam keluarga kita. Kerap kali kita hanya melihat keperluan pribadi kita. Kerap kali kita melihat kekurangan keluarga kita. Bagaimana mereka yang tidak pernah mendengar berita baik. Bagaimana mereka yang tidak pernah merasa kasih Tuhan. Bagaimana mereka yang tidak pernah melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan berkata, lihat di luar. Jangan khawatir segala kekurangan, aku akan tambahkan kepada kita. Haleluya. Kita perlu umat-umat yang dikasihi Tuhan membentuk tabiat untuk menaati dan melakukan kehendak Dia. Terutama kali, kerap kali kita berpakir manggil Tuhan Allah, Yesus Juru Selamat, tapi kita tidak patuh kepada ketuhanan Dia dan melakukan kehendak-Nya. Kita harus membentuk tabiat menaati dan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan telah berjanji. Yesus melihat jiwa-jiwa. Apa yang kamu lihat bila kamu keluar ke rumah kamu? Apa yang kamu lihat bila kamu melihat orang yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya ingin bertanya persoalan-persoalan, tolong jujur terhadap Tuhan. Adakah kita mengasihi Tuhan dengan suatu kesungguhan hati? Adakah kita mengutamakan kehendak Tuhan daripada keinginan sendiri? Relakah kita berkorban untuk kerajaan Tuhan dari keperluan pribadi dan keluarga kita? Adakah kita mengasihi jiwa-jiwa yang hilang sebagaimana Bapa mengasihi mereka? Adakah kita memiliki hati yang ingin melakukan kehendak Bapa? Adakah kita rela memikul salib Kristus? COVID ini memberikan kesempatan untuk kita memberitakan firman Tuhan. Jawapan kepada mereka yang mengalami kesusahan. Ya, kita perlu membantu dalam hal sosial, memberi makanan. Tapi jalan keluar dan jawapan untuk setiap persoalan manusia hari ini ialah Yesus Kristus. Hanya Dia yang mampu menyelamatkan. Hanya Dia yang dapat menolong. Hanya Dia yang memberi jalan keluar. Di mana tidak ada jalan, Yesus adalah jalan yang benar. Yesus adalah jalan yang memberi kehidupan. Hidup yang kekal. Hanya Yesus, bukan agama, tapi Yesus, Tuhan dan Raja kita. Akhirnya umat-umat saya selalu berkata, hidup adalah satu pilihan. Relakah kita memberi walaupun kita berkekurangan dalam hal misi? Relakah kita berkorban memberi kepada penginjilan pada hari ini walaupun anak istri kita perlu makan? Saya selalu dapati apabila mengutamakan Tuhan, walaupun saya tahu saya harus ikat perut dan berkorban,
saya selalu dapati Tuhan tidak akan berhutang dengan sesiapa. Dia adalah Allah yang setia, haleluya. Dia Allah yang akan mencukupi keinginan kita, haleluya. Dia Allah yang mampu melakukan, kerana saya sudah melihat, saya sudah merasa kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Sebab itu saya sudah tidak takut. Sebagaimana saya telah berkata pada 3-4 minggu yang lepas, adakah kita percaya bahwa kepercayaan itu penting dalam hubungan kita dengan Tuhan? Memang itu penting. Kita harus percaya. Saya ingin mencabar kita. Relakah kita memberi kepada pemberitaan firman Tuhan? Relakah kita berdoa pada masa-masa sebegini? Relakah kita pergi menginjil, memberitakan firman Tuhan pada mereka yang perlu? Hari ini terdapat ramai mereka yang berseru meminta pertolongan daripada hati, di dalam hati mereka. Dapatkah kita mendengar tangkisan mereka? Dapatkah kita mendengar seruan mereka untuk keselamatan? Dapatkah kita mendengar pertolongan mereka yang memanggil nama Tuhan? Adakah kita mendengar suara-suara itu? Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan mendengar isi hatinya. Kita akan mendengar suara-suara itu yang memanggil. Sebagaimana Tuhan berkata, siapakah akan pergi untukku? Haleluya, umat-umat yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan memanggil. Dapatkah kita mendengar seruan Roh Kudus? Dapatkah kita mendengar seruan Roh Kudus memanggil kita untuk berdoa? Agar kita berdoa, dan kita berdoa hari ini kita sudah kehilangan tabiat untuk berdoa, berlutut bersama Tuhan, berdoa sehingga Tuhan datang bekerja, sehingga Tuhan datang mencurahkan kuasa, memberikan kita keyakinan, keberanian untuk menginjil, memberitakan firman Tuhan. Hari ini dapat kita mendengar suara Tuhan dari surga kepada kita di mana kita berada, menyeru, memanggil umat-umat gereja. Pergilah, siapakah akan pergi membawa berita baikku kepada mereka yang memerlukan pertolongan pada hari ini? Dapatkah kita rela memberi? Oh, haleluya. Kerap kali kita tidak percaya dan yakin bahwa Tuhan Allah kita dapat memberi. Itu sebabnya ramai kadang-kala kita tidak rela memberi kepada kerajaan Tuhan. Tidak berani memberi kepada Tuhan. Tuhan telah berkata dalam firman-Nya, aku Allah yang benar. Firman-Ku benar. Apa yang dinyatakan Tuhan, Dia pasti akan melakukan. Itulah Allah yang kita miliki. Itu yang Allah yang kita ada. Apabila Dia berfirman, Dia akan berkenapi. Sebab Dia telah berjanji kepada dirinya, demi namaku, aku akan lakukannya. Haleluya. Itu sebabnya satu kesaksian baru-baru ini, saya pergi kampung orang asli. Dan orang asli berkata, pastor, saya perlukan pukat. Pastor, saya kata, berapa harga itu? Dia kata, dia perlu lebih kurang RM300. Saya duit tidak ada. Saya mulai dalam hati saya, mana saya mau cari duit itu, ya. Dan dengan mulut saya belum fikir. Saya tak tunggu untuk fikiran saya. Sebelum saya berfikir, saya kata boleh pergi beli. Bos tu dikata, pastor, tu duit 300 macam mana? Saya jawab, jangan takut, Tuhan akan berkati. Pada saat itu juga kawan saya telefon saya, brother, apa nombor akaun kamu? Saya tak tanya kenapa. Dikata minta nombor akaun. Dia masukkan duit 300. Puji Tuhan, pada saat itu Tuhan jawab doa saya. Itulah Allah yang kita ada. Itulah Allah yang kita miliki. Allah yang boleh melakukannya bila kita ambil langkah pertama, langkah iman. Saya tidak tahu dari mana duit itu akan datang, tapi Dia Allah yang telah berjanji. Dia kata minta, 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 Dia akan berikan. Haleluya. Itulah Bapa yang saya miliki. Bapa di surga. Haleluya. Tuhan sungguh baik, tetap baik dan kekal baik. Haleluya. Pada hari ini umat-umat saya dikasihi Tuhan, saya minta pada hari ini, walaupun kita semua mengasihi Tuhan, kita boleh berdoa untuk penginjilan di Kangkapulai dan di seluruh dunia. Kita juga boleh pergi untuk menginjil. Jangan takut, bila kita ambil langkah pertama, Tuhan akan berikan keyakinan, kekuatan. Yang ketiga, kita boleh memberi. Kita perlu menginjil, perlukan keuangan. Bila kita rela korban, ingatkan Tuhan,
Tuhan tidak akan berhutang dengan sesiapa. Dia pasti akan memberkati kita. Haleluya. Itulah Allah yang kita miliki. Sebab firman Tuhan ada tertulis, Dialah Tuhan yang melakukan mujizat. Hanya percaya bila kita beri. Jangan ambil apa milik Tuhan. Bila kita telah berjanji untuk memberi dalam misi, berikan kepada Tuhan. Tuhan berkata, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Puji Tuhan, segala puji hormat syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kau menanti dan menunggu untuk umat-umat mengambil langkah itu. Dan terima kasih Tuhan, apabila kita mengambil langkah iman untuk memberi, Kau akan mencukupi supaya cawan itu akan sentiasa dipenuhi dan mengalir, berlimpah, melimpah, supaya kita boleh menjadi berkat. Tuhan, terima kasih pada mereka yang tidak ada kemampuan, yang mereka dalam kesusahan untuk memberi. Tuhan, agar mereka akan berani percaya, ambil langkah pertama itu dan memberi kepada penginjilan. Berdoa untuk penginjilan dan pergi untuk menginjil Tuhan. Hari ini adalah hari keselamatan-Mu Tuhan. Terima kasih, segala puji hormat dan syukur hanya kepada Kau, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Thank you.